kita ngaji bab toharoh ya. Jadi bab toharoh itu bab tentang kesucian. Nah, masalah toharoh itu harus diketahui sebelum seseorang itu bisa melaksanakan sholat. Jadi sebelum sholat itu harus bisa toharoh dulu. Karena apa? Syarat sahnya sholat itu harus suci. Pertama badannya, yang kedua pakaiannya, yang ketiga adalah tempatnya, tempat untuk sholatnya itu. Lah, masalah toharoh ini termasuk ayat yang awal diturunkan. Jadi surat yang pertama diturunkan itu adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Yang kedua adalah surat Al-Mudaththir. Surat Mudaththir itu dalam salah satu ayatnya berbunyi wasiyabaka fatohir. Jadi pakaianmu harus kamu sucikan. Nah, maka sebelum orang itu melaksanakan sholat harus ngerti masalah toharoh. Nah, yang namanya toharoh ini ada dua jenis. Yang pertama adalah toharoh yang berkaitan dengan hati. Nah, hati itu harus suci, karena yang bisa masuk surga adalah illa man atallaha biqalbin salim. Jadi orang yang masuk surga adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Artinya hati yang suci dari iri, dengki, sakit hati, marah, tidak ridho dengan qadar, sombong, musyrik, dan lain-lain. Itu harus bersih. Yang kedua yang berkaitan dengan kesucian badan, ya, kesucian pakaian, kesucian tempat, ya, tempat untuk sholatnya itu. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah toharoh yang berkaitan dengan itu, dengan badan, pakaian, tempat. Jadi toharoh yang sifatnya lahiriah. Lah, langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati, catatan tentang kesucian. Jadi yang kita bahas ini nanti adalah beberapa ayat-ayat Al-Quran, beberapa hadis Nabi yang berkaitan dengan kesucian. Abwabul miyah, beberapa bab tentang air, beberapa bab tentang air. Karena jenis air ini bermacam-macam. Ada air hujan, ada air sumur, ada air sungai, ada air laut, ada air danau, dan lain-lain. Yang mana air ini adalah salah satu dari alat untuk bersuci,
untuk mensucikan badan atau pakaian atau tempat yang digunakan untuk sholat itu. Lah, air ini nanti ada bermacam-macam gimana hukumnya tentang air mutlak. Air mutlak itu air yang murni air, belum tercampur dengan sesuatu yang lain. Ada juga nanti air yang sudah tercampur dengan bumbu, misalnya seperti kuah bakso, kuah soto, kuah rawon, dan lain sebagainya ya. Atau dicampur dengan susu atau buah. Nah, itu hukumnya bagaimana? Belum nanti air yang tercampur dengan air kencing misalnya. Nah, itu ada bermacam-macam hukum yang akan kita bahas di situ. Babu tuhuriyati ma'il mator. Bab kesucian air hujan. Jadi mator itu adalah air hujan. Wal bahri dan air laut. Wal bi'ri dan air sumur. Ini hukumnya suci selama tidak tercampur dengan najis. Jadi air hujan atau air laut atau air sumur. Lah, air laut ini meliputi air sungai juga. Ya, meliputi air sungai, air danau, waduk. Qala berfirman sapa Allahu Allah Ta'ala yang maha luhur. Wa anzalna minas samai ma'an tahura. Wa anzalna dan menurunkan kami Allah minas samai dari arah langit. Jadi sama itu secara bahasa artinya itu tinggi. Jadi secara bahasa artinya adalah tinggi. Nah, inama sumiyas sama usamaan li sumuwihi. Jadi langit itu disebut sama karena memang posisinya itu ada di atas, ada di ketinggian. Jadi minas sama maknanya dari arah langit. Menurunkan ma'an pada air tahuran yang suci. Suci atau air yang bisa mensucikan. Jadi air yang bisa mensucikan. Dari ayat ini bisa disimpulkan bahwa yang namanya air hujan itu hukumnya suci dan mensucikan. Ya. Airnya itu sendiri suci, kemudian juga bisa untuk bersuci, untuk mensucikan. Itu dalil bahwa air hujan itu hukumnya suci dan juga bisa mensucikan. Kemudian kita akan membahas tentang air laut ya. Air laut ini sesuai dalilnya di Al-Qur'an ada air asin, ada juga air tawar.
ya, laut yang tawar itu ada. Ya. Akhbarona bercerita pada kami An-Nasai sapa Kutaibah an Malikin dari Malik an Sofwan bani Sulaim dari Sofwan putranya Sulaim an Said bani Abi Salamah anal Mughirata sesungguhnya Mughirah ibna Abi Burdah iku akhbarohu mengkabari dia Mughirah hu pada Said bin Abi Salamah anahu sesungguhnya dia Mughirah iku ada anahu pasti ada iku ya. Anahu itu sesungguhnya Mughirah iku sami'a mendengar dia Aba Hurairah pada Aba Hurairah. Aba Hurairah ini sahabat Nabi. Jadi sahabat itu adalah orang yang hidup ketemu Nabi, sejaman dengan Nabi, kemudian percaya pada Nabi, terus meninggal dalam keadaan beriman. Yaqulu berkata sopo Abu Hurairah. Berkata sopo Abu Hurairah. Salah bertanya sopo ar-rajulu seorang laki-laki. Ar-rajulu seorang laki-laki Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka bersabda sapa Rasul. Faqala maka berkata sapa rajul. Saya ulangi, faqala maka berkata sapa rajul, laki-laki tersebut. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Inna sesungguhnya kami iku narkabu naik kami al-bahra pada lautan. Jadi kami itu naik pada lautan. Itu artinya ya naik kapal. Artinya naik kapal. Entah dalam rangka mencari ikan atau dalam rangka sebagai angkutan dari satu pulau ke pulau yang lain. Wanah milu dan membawa kami ma'ana bersama kami al-qalila pada sedikit minal ma'i dari air. Air di sini air tawar maksudnya. Jadi kami itu kan sering ada di lautan, naik kapal ada di lautan, yang mana lautan itu umumnya airnya itu asin. Umumnya airnya asin. Lah kami hanya membawa air tawar itu sedikit. Kami tidak mungkin minum air asin, tidak mungkin. Nah kami bawa air tawar itu cuma sedikit. Fa'in tawadokna maka seandainya berwudu kami bihi dengan air tawar yang sedikit itu, atisna maka kehausan kami. Nah kalau air tawar yang jumlahnya sedikit itu kami gunakan untuk wudhu, maka kami kehausan di tengah laut. Efeknya ya bisa mati itu ya, efeknya bisa mati kehausan. Afa
natawaddu, apakah maka boleh berwudu kami min ma'il bahri, dari air laut. Lah bolehkah kami wudu dengan menggunakan air laut? Itu pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah itu seperti itu. Faqala, maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa utawi air laut iku at-tahuru, suci atau mensucikan, ya, mensucikan. Jadi air yang bisa mensucikan. Apa ma'uhu, airnya bisa mensucikan. Apa ma'uhu, airnya. Al-khillu, lagi halal. Apa maitatuhu, bangkainya laut, ya, bangkainya laut. Nabi tadi kan ditanya hanya, Nabi boleh enggak kami wudu dengan air laut? Pertanyaannya kan sederhana, boleh enggak kami wudu dengan air laut? Seandainya Nabi jawab boleh, gitu aja, cukup enggak jawabannya? Cukup. Pertanyaannya, bolehkah kami wudu dengan air laut? Umpama Nabi jawab boleh, itu saja cukup enggak? Cukup. Tapi Nabi memberi jawaban yang lebih luas dari pertanyaan yang diajukan. Nabi menjawab gini, laut itu airnya suci, mensucikan. Ya, airnya suci, mensucikan. Kemudian bangkainya halal untuk dimakan. Nah, berarti dibuat mandi boleh, ya kan? Misalnya kita ke pantai, jalan-jalan di situ, bermain ombak, pakaian kita basah kena air laut, berarti tidak najis. Kemudian nanti misalnya ada teknologi, ya, air asin bisa diubah menjadi air tawar, berarti airnya bisa diminum. Negara-negara di luar negeri itu gitu, kekurangan air tawar, ya sudah, air laut yang asin diubah jadi tawar, terus untuk minum. Boleh, karena memang suci. Nah, itu istimewanya Nabi itu di situ. Dikasih pertanyaan sedikit tapi jawabnya banyak. Jawabannya simple tapi artinya banyak. Habis main di laut, ya kan, basah, waktunya sholat, ya sudah, langsung sholat, ya kan, ndak usah ganti baju, ya ndak apa-apa, wong suci itu. Kemudian bangkainya laut itu halal. Bangkainya laut itu ya termasuk ikan, mulai ikan yang paling kecil sampai ikan yang paling besar. Ada kuda laut, anjing laut, gurita, cumi-cumi, apalagi, pokoknya binatang yang hidup di laut, umpama mati tidak disembelih,
terus langsung dimasak, itu hukumnya halal. Ya, hukumnya halal. Jadi jawaban Nabi lebih banyak dari pertanyaan orang yang bertanya. Ya. Itu memang Nabi termasuk keistimewaannya Nabi yaitu. Jadi berbicaranya sedikit, tapi kalau kita bisa berpikir, meresapi, berangen-angen, itu pengertiannya luas. Ya, pengertiannya luas. Nah, itu penjelasan tentang bahwa air laut itu hukumnya suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Lah, suci dan mensucikan itu berarti bisa digunakan untuk wudhu, bisa digunakan untuk mandi junub. Ya, mandi junub itu ya mandinya wanita yang habis haid itu, atau kalau laki-laki ya mau Jumatan atau mandi jenabat gitu. Jadi air laut, entah itu asin, entah itu tawar, entah itu air sungai, air danau, air waduk, dan lain-lain, termasuk sendang, itu hukumnya suci. Suci dan mensucikan. Ya, suci dan mensucikan. Ada air itu suci tapi tidak mensucikan karena sudah tercampur dengan benda lain. Ya, sudah tercampur dengan benda lain, seperti ya campur dengan buah, campur dengan bumbu, ya, campur dengan kopi. Ya. Jadi misalnya ada ini air kopi 1 teko, sementara kita butuh untuk wudhu, ya, terus gimana? Ya sudah, tayamum saja. Ya, tayamum saja, ndak usah wudhu pakai air kopi. Ada air teh itu 1 teko atau es jeruk, ya. Terus waktunya wudhu ndak ada air, ya ndak perlu wudhu pakai air es teh itu, atau es jeruk, atau es buah, atau es campur, enggak usah. Atau wudhu pakai kuah bakso, enggak perlu. Ya, tayamum saja. Karena air itu suci tapi tidak mensucikan. Karena apa? Sudah tercampur dengan benda lain. Ya. Jadi yang asalnya air mutlak, air murni, berhubung sudah campur dengan benda lain, maka kemutlakannya sudah hilang. Ya, karena berubah warna, berubah rasa, berubah baunya. Ya, rasanya sudah berubah, warnanya juga sudah berubah, baunya juga sudah berubah. Walaupun benda lain itu suci, teh, kopi, bumbu, berambang bawang, kan gitu kan, itu suci. Tapi mengubah
mengubah kondisi airnya. Nah, maka airnya tetap suci, tapi tidak untuk mensucikan. Sekarang kita bahas tentang air sumur. Ya, air sumur. Hadasana bercerita pada kami Tirmidzi sapa Hanadun Hanad wal Hasanu bin Aliin dan Hasan bin Ali al-Khalal wa ghairu wahidin dan selain satu orang. Selain satu orang itu berarti banyak orang. Jadi gurunya Imam Tirmidzi itu yang pertama adalah Hanad, yang kedua adalah Hasan bin Ali, yang ketiga dan lain-lain. Pokoknya gurunya banyak. Qalu berkata mereka Hanad, Hasan bin Ali. Hadasana bercerita pada kami sapa Abu Usamah Anil Walidi bin Kasir dari Walid bin Kasir, an Muhammad bin Ka'bin dari Muhammad bin Ka'bin, an Ubaidillah bin Abdillah bin Rafi' bin Khadij, an Abi Sa'id al-Khudri. Kala berkata sapa Abu Sa'id, kila dikatakan ya Rasulullah, wahai utusan Allah, atawaddu apakah boleh berwudu aku? Maaf ya, diulang. Atawaddu apakah wudu engkau? Apakah wudu engkau? Duduk yang bagus ya. Duduk yang bagus ya. Atawaddu apakah wudu engkau? Min bi'ri Budo'ah dari sumur Budo'ah. Dari sumur Budo'ah. Wahya dan utawi sumur Budo'ah iku bu'run sumur. Ya, sumur yulqa yang dijatuhkan atau dimasukkan fiha di dalam sumur tersebut apa al-khiyadu darah haid. Darah haid. Waluhumul kilab dan daging anjing. Daging anjing. Wanatnu dan benda-benda yang busuk. Jadi natnu itu benda-benda yang busuk. Rasul, apakah engkau wudu dari air yang diambil dari sumur Budo'ah? Padahal sumur Budo'ah itu sumur yang biasa kemasukan darah haid, kemasukan daging anjing dan benda-benda yang busuk. Itu bukan sengaja dimasukkan ke sumurnya, itu ndak. Mosok wong kok kelakuane ngono kan ndak pantes. Artinya sumurnya itu di dataran rendah. Ya. Sumurnya itu ada di dataran rendah. Lah kalau banjir, lah sampah-sampah itu terbawa banjir masuk ke dalam sumur tersebut, ya, masuk ke dalam sumur tersebut.
Jadi sumurnya ada di dataran rendah. Lah kalau banjir, sampah-sampah, darah-darah head, terus daging-daging anjing, terus barang-barang yang busuk itu terbawa air masuk ke sumur itu. Masa engkau wudhu dari sumur itu? Ada yang bertanya seperti itu. Faqala, maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innal ma'a, sesungguhnya air iku tahurun, alat mensucikan atau bisa mensucikan. La yunajjisuhu, tidak menajiskan hu pada air apa sayun sesuatu. Jadi selama airnya itu lebih banyak dari 2 kulah, ya, lebih banyak dari 2 kulah. Itu umpama kecampur najis, selama warnanya tidak berubah, kemudian rasanya juga tidak berubah, kemudian baunya juga tidak berubah, maka air itu suci, ya, bisa digunakan untuk wudhu. Gitu ya. Jadi selama lebih dari 2 kulah, walaupun kecampur dengan sesuatu yang najis, selama warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, aromanya tidak berubah, maka itu bisa digunakan untuk wudhu karena airnya suci.